Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Zakir Kanistiarto, Muhammad Nur Aziz, dan Muhammad Afif Ramadan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ijaz Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Ijaz Al-Quran dan syarat bisa disebut sebagai mukjizat. Yang pertama, pengertian Ijaz Al-Quran. Secara bahasa, Ijaz Al-Quran berasal dari kata ajaza, yu'jizu, dan ijazan, yang berarti ketidakberdayaan atau terwujudnya ketidakmampuan. Maksudnya adalah terwujudnya ketidakmampuan seseorang dalam menandingi mukjizat Al-Quran. Menurut istilah adalah penampakan kebenaran kerasulan dalam ketidakmampuan seseorang untuk menandingi mukjizat Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah Rasul yang benar-benar diutus oleh Allah dan mendapatkan mukjizat Al-Quran yang juga benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seseorang yang bisa merasa mampu menandingi Al-Quran menjadi merasa tidak mampu dalam menandingi Al-Quran tersebut, dalam menandingi mukjizat Al-Quran tersebut. Yang kedua, ada syarat-syarat bisa disebut sebagai mukjizat. Yang pertama, hal yang di luar kebiasaan. Contohnya, merubah tongkat menjadi ular dan menghidupkan orang yang mati. Kenapa bisa disebut sebagai syarat, sebagai mukjizat? Karena itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah untuk melakukannya. Nah, orang-orang seperti kita itu tidak bisa melakukan perbuatan hal-hal yang di luar kebiasaan tersebut. Yang kedua, disertai tantangan. Misalnya, ditantang membuat surat semacam Al-Quran. Nah, tujuannya tersebut ialah agar orang-orang yang merasa bisa menandingi Al-Quran menjadi merasa tidak mampu dan mempercayai bahwa mukjizat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selamat dari pengingkaran. Maksudnya ialah tantangannya yaitu yang layak dan masuk akal. Sebuah tantangan yang layak dan masuk akal. Contohnya, misalkan Al-Quran dibuat sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah menantang orang yang bisa merasa mampu menandingi Al-Quran. Apakah seseorang itu bisa membuat seperti Al-Quran sebagai petunjuk manusia tersebut? Yang terakhir adalah muncul pada Nabi. Gak mungkin muncul pada orang-orang biasa seperti kita ini, karena muncul pada Nabi juga untuk menguatkan kenabiannya. Jadi bahwa orang-orang percaya dengan adanya mukjizat itu, jadi itu benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Nur Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aziz Adi Pratama, dan saya dari kelompok 5 akan meneruskan dari materi dari Mas Zaki. Saya akan menjelaskan pembagian mukjizat dan hikmah pembagian mukjizat. Yang pertama, pembagian mukjizat. Pembagian mukjizat terdiri dari dua, yaitu mukjizat indrawi atau hisiah dan mukjizat rasional atau akliyah. Yang pertama, 1. Mukjizat indrawi. Mukjizat indrawi adalah mukjizat yang menggunakan kekuatan fisik
Dan mukjizat tersebut bisa dilihat juga pada saat Nabi melakukannya oleh orang-orang yang merasa bisa menandinginya. Mukjizat tersebut contohnya mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Kedua, mukjizat rasional atau akliyah. Maksudnya adalah dapat diterima oleh akal manusia dan bahkan isinya dapat dipahami oleh manusia, karena Al-Quran merupakan sebagai petunjuk hidup manusia di dunia maupun sampai akhirat, sehingga tidak membuat sesat manusia. Yang kedua, hikmah pembagian mukjizat. Menurut Jalaluddin Asyuti, mukjizat Nabi sebelumnya lebih ke fisik, karena pemikiran umatnya yang masih lemah dan belum matang. Nah, kalau mukjizat Nabi Muhammad, pemikirannya umatnya sudah matang sehingga bisa diterima oleh manusia. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Afif Ramadan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai perbedaan mukjizat Quran dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama yaitu mukjizat nabi sebelumnya yang bersifat fisik atau hisiah. Maka habis sesuai dengan berlalunya zaman, generasi setelahnya tidak ada lagi yang bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga abadi dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Yang ketiga, mukjizat nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian, karena fungsi utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk slide yang selanjutnya yaitu tentang bidang mukjizat. Nah, bidang mukjizat itu ada 3, yaitu dari segi bahasa, segi sejarah, dan segi petunjuk. 1. Segi bahasa, yaitu bahasa Al-Quran adalah bahasa yang indah dan sempurna. Bahkan orang Arab atau orang yang asli Arab pun yang fasih dalam berbahasa Arab ditantang untuk membuat Al-Quran. Yang kedua yaitu segi sejarah. Segi sejarah ada 2, yaitu sejarah masa lampau dan sejarah masa kini. Sejarah masa lampau yaitu menceritakan kisah-kisah zaman dahulu, yaitu seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Fir'aun. Yang kedua yaitu sejarah masa kini, yaitu contohnya orang munafik yang di mulut berbicara ingin mengikuti ajaran Nabi, namun di dalam hati tidak. Terus dalam segi petunjuk yaitu penetapan hukum Al-Quran memuat semua aspek hukum, jadi kita harus mengambil sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jika mengambil selain di dalam Al-Quran tidak boleh. Oke, jadi kesimpulannya dari materi kita kali ini adalah apapun yang ada di dalam Al-Quran atau semua isi dalam Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi tidak mungkin yang ada di dalam Al-Quran itu bukan mukjizat. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.